Sebelumnya kami himbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk dapat segera mengambil air wudu dan segera memasuki area masjid yang telah disediakan. Sekali lagi kami himbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk dapat segera mengambil air wudu dan menempati tempat yang telah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan curahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat berkesempatan hadir di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah untuk menjalankan apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang hendak kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, yang mana Jumat hari ini tanggal 12 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Waktu Jumat adalah pukul 11:56. Sebelumnya untuk Jumat hari ini, tromol atau pembagian amplop pengumpulan akan disalurkan untuk yatim dan duafa. Tromol Jumat hari ini akan disalurkan untuk yatim dan duafa, dan kami menghimbau kepada para jamaah sekalian, marilah kita maksimalkan infak sedekah kita kepada yatim dan duafa. Semoga apa yang kita infakkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah keberkahan atas harta yang kita miliki. Untuk hari ini petugas khatib dan imam alhamdulillah telah hadir, yakni Bapak Ustadz Saiful Bahri SHI, dan untuk petugas muadzin akan dikumandangkan oleh Bapak Sawaril. Sekali lagi kami menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk dapat mengisi dan merapatkan saf-saf yang masih kosong yang sudah disediakan di area dalam terlebih dahulu, yaitu di bawah ataupun di lantai 2, agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa menempati tempat yang telah disediakan dan juga tidak melangkahi dari bahu-bahu bapak-bapak yang telah hadir lebih dahulu. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah untuk sementara waktu dapat menonaktifkan atau men-silent alat-alat komunikasi yang di bawah. Sekali lagi kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, ketika khatib telah naik mimbar, kita disunahkan untuk diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan. Jangan lagi ada aktivitas lain selain mendengarkan khutbah yang disampaikan pada sidang Jumat kali ini. Pengumuman selanjutnya, kami mengundang kepada para jamaah
untuk sama-sama dapat menghadiri kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 waktu ba'da zuhur sampai dengan jam 12.30 dengan narasumber tetap guru kita yaitu Al-Ustadz Ali Junifar LCMA. Kami harapkan kepada para jamaah untuk senantiasa kita bersama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai ini dengan salah satunya adalah hadir dalam kajian tafsir Al-Quran tersebut. Pengumuman selanjutnya masih membuka program tahsin Al-Quran untuk periode bulan Juli bagi para jamaah yang ingin belajar untuk memperbaiki atau bahkan yang ingin memulai belajar Al-Quran. Kami menerima pendaftaran yang insya Allah akan dimulai kembali untuk periode bulan Juli bagi jamaah yang ingin ikut dalam kajian tahsinul Quran. Diharapkan untuk segera mendaftarkan diri kepada pengurus DKM Masjid Al-Haqqul Mubin. Selanjutnya kepada para jamaah karyawan muslim di PT Astra Honda Motor, tidak bosan kami mengajak untuk sama-sama kita menjadi muzaki. Bagi yang belum menjadi muzaki, program dari Dewan Masjid yang mana benefit-benefit ini banyak sekali yang akan kita dapatkan bagi diri kita, keluarga kita, atau secara umum akan dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah yang insya Allah akan dilaksanakan khitanan massal, itu juga dari program muzaki bapak-bapak sekalian. Jadi kami mengajak kepada bapak-bapak karyawan muslim Astra Honda Motor yang belum menjadi muzaki untuk segera mendaftarkan diri menjadi muzaki AHM. Dan program lainnya adalah wakaf Al-Quran. Kami juga mengadakan program wakaf Al-Quran yang mana untuk satu paket wakaf Al-Quran adalah senilai Rp115.000 berupa satu mushaf dan juga satu meja baca Quran. Jadi bagi para jamaah juga yang ingin ikut dalam program wakaf Al-Quran, kami persilahkan, silakan langsung menghubungi pengurus di Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan ini. Terakhir, kami mohon keikhlasan dari para jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita tujukan kepada seluruh orang tua kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita yang telah mendahului kita. Semoga selalu Allah berikan rahmat kepada beliau-beliau semua. Semoga diterima amal ibadah dan juga dihapuskan dosa dan salahnya. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita mungkin yang saat ini sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan kepada beliau yang sedang sakit dan bisa membersamai kita seperti sedia kala. Dan juga kita doakan untuk diri kita sendiri. Fatihah untuk doa kita sendiri agar kita senantiasa istiqomah untuk selalu menjalankan ketakwaan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa kulli niyatin amalun salih wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أما بعد Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan kehadiran Sang Khalik, melainkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Dialah Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Hingga detik ini Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan bermuajahah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka taqarrub ila Allah. Selawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu tentang muhasabah. Hadirin jamaah rahimakumullah, muhasabah terambil dari kata hasiba yahsabu, hisaban atau hisbanan, yang maknanya adalah menghitung atau mengkalkulasi. Kenapa kita harus muhasabah? Kenapa kita harus melakukan perhitungan, mengkalkulasi apa yang pernah kita lakukan? Karena kelak kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari yang disebut dengan yaumul hisab, yakni hari perhitungan amal. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menghisap mereka dengan hisap yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Tapi bagi siapapun yang diberikan catatan amalnya dari arah belakang, dari arah punggungnya, maka pada hari itu dia akan berteriak, celakalah. Kelak kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah athar dari Sayyidina Umar menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang perlu kita hisab dalam diri kita? Ada dua. Yang pertama, yakni tentang waktu di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tentang amal yang kita lakukan. Yang pertama yaitu tentang waktu. Siang hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Yang artinya satu tahun di dalam waktu kehidupan kita akan berlalu. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, kullama dhahabal yawm dhahaba ba'duka. Setiap waktu-waktu itu berlalu, kata beliau, maka hilanglah sebagian dari diri kalian. Tatkala satu tahun berlalu di dalam kehidupan kita, maka itu artinya kehidupan kita akan hilang satu tahun. Yang semakin terus berlalu, semakin terus hilang, sampailah kita pada suatu batas kehidupan yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah waktu al-ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila batas itu telah tiba, apabila ajal itu telah tiba, maka dia tidak dapat diundur walaupun sejenak dan tidak dapat dimajukan walaupun hanya sebentar. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita melihat tentang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mempergunakan dengan sebaik-baiknya atau kita lebih banyak melalaikannya? Kenapa kita harus melihat tentang waktu di dalam kehidupan kita? Karena waktu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasulullah, hatta yus'alu an arba'i khisal. Sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Ketahuilah hai hadirin jamaah rahimakumullah, 2 di antara 4 pertanyaan akhirat kelak adalah tentang waktu. An umrihi fima afnah. Yang pertama, kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa dia dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah. Yang kedua, tentang masa muda, untuk apa dia dipergunakan.
Mungkin kita akan bertanya, mengapa Allah kelak meminta kita pertanggungjawaban terkait tentang masa muda kita? Dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Kata beliau, "Asy-syababu juz'un minal umr." Masa muda adalah bagian dari umur. Walakin lahu qimatun mutamayyizatun bi'tibarihi sinnul hayawatid dafiqah. Akan tetapi masa muda adalah masa yang memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan masa-masa yang lainnya. Tatkala seseorang masih muda, tangannya masih kuat untuk memegang, kakinya masih kuat untuk berjalan, matanya masih sehat untuk melihat, telinganya masih sehat untuk mendengar. Apa yang sudah ia perbuat dengan kelebihan nikmat itu, kelak itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, pergunakanlah waktu di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya sebelum kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat waktu. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu tentang amal kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr mengingatkan kepada kita semua, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri seseorang itu memperhatikan apa yang sudah ia perbuat sebagai bekalnya untuk menghadapi kematian dan hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kelak kita akan mempertanggungjawabkan atas amal yang kita perbuat. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat satu bab yang berjudul Babul Hathi 'ala al-Izdiyadi minal Khair fi awakhiril umr. Bab tentang anjuran untuk meningkatkan kebaikan dan amal salih, terutama bagi seseorang yang sudah memasuki akhir-akhir dari usianya. Apa sebabnya? Beliau menukil dua dalil di dalamnya. Yang pertama dari hadis Rasulullah SAW, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu." Kata Rasulullah SAW, kelak seseorang itu tidak lagi dia bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa lagi mengungkapkan alasannya seandainya dia tidak memiliki amal salih, sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia umur. Apalagi seseorang itu diberikan umur sampai 60 tahun lamanya, kata Rasulullah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an di surah Fatir. Tatkala nanti orang-orang yang tidak memiliki amal salih dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka jahanam itu, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami akan beramal salih, kami akan melakukan berbeda dari apa yang dulu kami lakukan. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya balik, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar?" Bukankah aku telah memberikan kamu umur yang cukup, kata Allah, untuk bisa berfikir, untuk bisa sadar, untuk bisa menyiapkan amal salih. Apa yang sudah kalian perbuat dengan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang sudah dikarunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun umur. Apakah kita sudah berbuat untuk amal kita? Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menghisab diri kita tentang waktu di dalam kehidupan kita dan tentang amal kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan hidup di dunia serta keselamatan hidup kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويذكروا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون